sebenarnya AI itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang langka. Jadi kita bisa melihat di sekitar kita, contoh Sandra aja pakai handphone itu ada namanya face recognition, ya, ada fingerprint, dia bisa membaca pola, itu AI itu di belakangnya. Mungkin sebenarnya AI ini nggak baru sekarang ya, kalau di luar negeri mungkin udah dari puluhan tahun tuh sebenarnya udah ada. Termasuk di luar negeri kan tokohnya ada beberapa tuh Pak yang terkenal ya. Ya, ada Ray Dalio, Jim Simpson, Soros. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang menggunakan AI karena mereka punya hedge fund ya. Udah semestinya juga kalau kita bicara tentang AI, intinya kan dia bisa menggantikan pekerjaan manusia. Terutama yang sifatnya rutin. Nah, terkait dengan investasi juga itu sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa dikerjakan atau dilakukan oleh AI. Kembali lagi di About Feedstock. Nah, kita di sini akan terus membahas tentang AI, apalagi fokusnya di investasi saham. Sekarang semakin banyak institusi dan investor besar yang mulai adopsi AI. Dan ternyata di Indonesia juga sudah ada perusahaan nih Pak yang mengelola dana yang mereka sudah adopsi AI sehingga bisa ngasih return minimal 20% per tahun tanpa menggunakan manusia lagi. Gimana tuh Pak? Apa kabar nih nanti kita ke depan? Ya, seperti AI yang kita kemarin pernah bahas ya. Sebenarnya AI itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang langka. Jadi kita bisa melihat di sekitar kita, contoh Sandra aja pakai handphone itu ada namanya face recognition, ya, ada fingerprint, dia bisa membaca pola, itu AI itu di belakangnya. Ya, lalu misalnya kalau Sandra misalnya mau pergi pakai Waze atau Google Maps, itu di belakangnya AI. Sandra Facebook itu ada foto-foto wajah-wajah, dia bisa kasih tahu tuh ini siapa. Itu AI. Recognition-nya ya. Betul. Nah, udah semestinya juga kalau kita bicara tentang AI, intinya kan dia bisa menggantikan pekerjaan manusia. Terutama yang sifatnya rutin. Nah, terkait dengan investasi juga itu sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa dikerjakan atau dilakukan oleh AI. Oke. Terus ada alasan tertentu nggak sih Pak kenapa harus kita pakai AI atau kenapa investor harus mulai pakai AI? Yang pertama, AI itu adalah membantu kita untuk kita mengolah data yang sifatnya ribuan. Banyak, ya. Itu dengan cepat, ya. Jadi intinya di situ. Jadi pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Yang manusia yang tadi ngerjainnya satu-satu, ngecek satu-satu. Dengan adanya AI, dengan adanya komputer, ya, itu akhirnya yang banyak itu data yang besar itu bisa dikerjakan dengan cepat menggunakan AI atau teknologi komputer. Oke. Mungkin sebenarnya AI ini nggak baru sekarang ya. Kalau di luar negeri mungkin udah dari puluhan tahun tuh sebenarnya udah ada. Mungkin berkembang-kembangnya itu baru sekarang. Mungkin kita udah bisa belajar tuh Pak. Kalau berkembang, di mereka udah berkembang lama. Di kita aja itu baru sesuatu yang sepertinya lagi trending ya, lagi hype. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu udah cukup lama. Termasuk di luar negeri kan tokonya ada beberapa tuh Pak yang terkenal ya. Ya, ada Ray Dalio, Jim Simpson, Soros. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang menggunakan AI karena mereka punya hedge fund ya. Dana yang besar dengan kalau kita lihat misalnya Nasdaq itu ada 3.400-an. Lalu New York Stock Exchange itu ada 2.200-an. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa melihat atau memilih dari saham yang segitu banyak untuk kita bisa investasikan. Kan inti investasi adalah meningkatkan atau membuat nilai kekayaan kita semakin bertambah. Aset yang kita kelola itu semakin bertambah nilai kekayaannya atau nilai investasinya semakin meningkat. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, pertanyaannya dari ribuan data yang ada, itu baru sahamnya loh, San. Saham tuh ada lagi pernak-perniknya, variabelnya. Nah, pertanyaan gimana caranya kita bisa mengolah data segitu banyak. Ya, di Indonesia masih ada 940-an lebih. Ya, kalau di Amerika itu ada 2.200-an kalau NYSE-nya, ya kalau Nasdaq-nya ada 3.400-an lebih. Nah, pertanyaan gimana saya bisa ngelolanya kalau tanpa bantuan AI? Ya. Kalau misalnya kalau mengelola dana kan pasti tim riset mereka juga banyak kan, risetnya harus puluhan bahkan ratusan untuk
nge-breakdown lagi saham-saham? Justru sekarang di Amerika tim riset juga udah mulai digantikan oleh AI. Karena ada AI itu. Iya, karena ada AI. Ya itu tinggal mereka menggunakan mesin learning-nya untuk mereka membuat algoritmanya ada. Lalu mereka punya tim matematika, data scientist, data analis ya. Itu penting. Ya udah, itu jadi tuh barang. Semua gitu, ya. San. Keren ya, berarti AI itu sangat dibutuhkan. Rumusnya apa tadi Pak? Matematika, statistika, algoritmanya. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita bicara AI, itu bicara tentang data, ya. Jadi yang sumber utamanya adalah data. Dari data ini nanti ada proses learning, ya. Dari training data ini ada proses learning, ya. Baru nanti dapat algoritma. Nah, dari algoritma ini yang dibuat jadi model mesin learningnya. Nah, jadi kunci utamanya ya di situ adalah algoritma. Nah, algoritmanya itu ya di situ ada matematika, ada statistik, ya, ada data scientist, ada data analis, semuanya gabung di sana. Yang paling penting itu adalah pola berpikir kita adalah pola berpikir yang seperti AI. Ya, jadi pola pikir yang sistematis, ya. Lalu yang berikutnya adalah kita juga punya semacam tidak boleh mempercayai sepenuhnya kepada AI, tapi kita punya juga semacam knowledge pendukung ya. Misalnya kalau kita bicara saham, kita ngerti saham itu digerakkan oleh apa sih ya. Misalnya ada fundamental, ada technical ya. Jadi kita nggak terlalu buta-buta amat. Jadi kita mesti tahu misalnya kalau kita misalnya investasi saham itu apa. Lalu dia bisa naik karena apa? Karena fundamental, karena technical ya. Lalu karena apa lagi misalnya? Karena rumor, sentimen pasar dan lain-lain. Nah, variabel-variabel inilah yang sebenarnya kita mesti paham. Bukan hanya paham, tapi setidaknya tahu lah ya. Dan ketika ada AI, itu membantu kita untuk kita bisa menggunakan ini sebagai tools untuk kita berinvestasi. Iya, jadi kalau sebelum berinvestasi tetap kita harus pelajari dulu ya. Karena uang kita kan ditaruh di situ ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi AI itu hanya untuk menunjang, mempermudah kita. Betul. Supaya menyaring dan hasil portofolio kita bisa maksimal. Ya, intinya mempermudah ya. Intinya mempermudah kita sehingga kita ketika berinvestasi itu kita udah nggak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari dari 940-an saham ini saham-saham mana nih yang punya potensi untuk naik. Sekali lagi ini disclaimer on ya, kalau kita ada penyebutan nama saham itu bukan untuk ajakan membeli atau menjual, tetapi ini kita berbincang-bincang tentang AI atau tentang machine learning terkait dengan investasi saham. Terus pelajaran apa nih yang bisa diambil nih Pak dari kisah tokoh sukses yang udah pakai AI? Ya, kita bisa melihat misalnya contoh ya, misalnya seperti Jim Simons ya. Nah, dia seorang pakar matematika ya. Nah, justru yang membuat dia membuat itu adalah karena dia melihat bahwa dia tuh butuh sesuatu yang membuat supaya hasil daripada dia punya investasi maksimal ya. Nah, jadi dia membuat itu dan kebetulan didukung oleh karena dia seorang matematikawan ya. Nah, makanya dia buat dan itu berhasil seperti itu. Nah, dan itu juga mulai diikutin sama tokoh-tokoh yang lain yang sukses di Amerika, ya itu ada Ray Dalio ya. Nah, Ray Dalio itu ada unsur sentimen pasar di dalamnya ya. Nah, George Soros juga itu lebih ke arah big data dan lain-lain. Nah, mereka menggunakan AI itu untuk berinvestasi. Nah, kalau mungkin dana kecil pertanyaan, kita butuh AI nggak? Mungkin bisa jawab butuh dan tidak gitu loh ya. Sebenarnya dana besar atau dana kecil ya, yang membedakan hanya satu. Kalau dana besar saya nggak bisa masukin semua uangnya ke pasar saham, itu sulit gitu loh. Makanya peran AI itu sangat membantu. Ibaratnya saya punya dana besar, itu mungkin ada puluhan atau ratusan saham yang bisa saya masukkan ke sana sebagai portofolio investasi saya. Kalau dana kecil, mungkin saya tidak seperti memiliki dana besar. Tapi apakah masalah AI itu membantu atau tidak, tergantung daripada tujuan investasi masing-masing. Seperti itu, Sam. Terus kalau misalnya udah ngerti, misalnya nih ada investor yang udah ngerti pola atau matematika, itu masih perlu nggak sih Pak pakai AI? Sangat perlu ya. Contoh misalnya tadi AI itu kan yang seperti yang di Vistok, dia diajarkan sebuah pola. Mana pola saham naik, mana pola saham turun ya, mana pola saham sideways ya. Nah, itu yang diajarkan ya, training data ini yang diajarkan kepada mesin learning-nya sehingga dia menemukan model. Jadi justru kalau misalnya mereka yang misalnya trading atau yang misalnya investor saham, ya mereka juga perlu
yang udah mengerti pola itu juga mereka sangat dibantu. Ibaratnya apa? Mereka tidak perlu lagi melakukan coret-coret atau tarik-tarik garis, tapi cukup dengan menggunakan alat bantu ini, itu mereka udah bisa memilih saham. Nah, kalau mereka udah punya pola, tinggal mereka ngecek, ini sesuai nggak ya dengan apa yang saya pahami, sesuai nggak dengan apa ya knowledge atau skill yang saya punya, tinggal menggunakan itu aja, San. Ya, jadi benar-benar alat bantu ya. Betul. Sekali lagi alat bantu. Alat bantu. Kalau pemula bisa sukses seperti mereka nggak, Pak? Untuk gunain AI? Seperti siapa? Kayak George Soros atau Ray Dalio atau James Simon. Ya, mungkin kalau pemula dia belajar dulu lah. Nggak mungkin ya. Nah, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Cukup yang step by step lah ya. Ya, dia punya kemampuan dulu misalnya. Dulu ya, Pak. Knowledge-nya dulu. Ya. Dari misalnya dari 10 juta ke 100 juta, 100 juta ke misalnya 1M, 1M ke 10M, yang sembari belajar seperti itu. Oke, ngobrol tentang investasi saham, ya, mau bocorin satu yang ada keluar tuh, Pak. Apa tuh? MTech. Oh ya. Di feedstock.ai yang feedstock kita ya, saham ada MTech itu keluar nggak langsung naik ya saat itu ya, turun dulu gitu. Jadi tetap walaupun kita sudah mendapatkan signal, tetap harus ada wawasan juga gitu Pak ya dalam berinvestasi. Karena kita bicara AI itu kalau kita lihat definisinya, jadi dia mengajarkan kepada komputer itu sebuah pola. Ya. Nah dari pola ini dia belajar, ada proses learning, dia menemukan pola. Dari pola ini akhirnya dia menemukan semacam knowledge ya. Nah, itu yang namanya model simulasinya, model machine learningnya. Jadi kalau yang Sandra tadi bilang terkait dengan MTech, kalau ada yang tanya kenapa dia keluar ya, nah itu saya nggak perlu tarik-tarik garis lagi, saya nggak perlu lagi misalnya mencari memelototin dari 940 mana yang memiliki potensi. Ya ketika misalnya itu keluar, ya saya tinggal lihat apakah saya tertarik dengan saham ini, saya tinggal lihat misalnya fundamentalnya, gimana pair-nya, gimana growth EPS-nya, gimana fair value-nya. Kalau saya cocok saya beli, kalau saya nggak cocok saya nggak beli. Jadi setidaknya saya punya waktu itu nggak terbuang secara percuma, atau saya punya waktu itu bisa saya gunakan untuk melakukan misalnya saya seleksi lagi tuh yang terkait dengan hasil keluaran ini. Apakah itu sesuai dengan semacam profil saya sebagai seorang investor? Apakah saham yang keluar ini cocok dengan analisa terkait bisnisnya menurut saya sebagai seorang investor. Jadi sekali lagi San, intinya bahwa AI ini membantu kita sebagai alat bantu di saat kita berinvestasi. Jadi waktu kita nggak terbuang secara percuma. Jadi kita yang bekerja, kita yang sedikit waktunya untuk kita mempelajari atau mencari sahamnya, nah AI itu cocok San. Ya, jadi teman-teman di sini yang nggak punya waktu boleh lah ya Pak ya. Sangat boleh. Untuk mempersingkat, siapa tahu di waktu yang lain tuh ada kegiatan yang mau dikerjakan lagi yang lebih bisa menghasilkan gitu contohnya. Ya, betul. Kemudian gimana nih Pak kalau teman-teman di sini mau belajar saham pakai AI? Oke, kita ada kelasnya tuh Feedstock ya, Feedpost ya, yang diadakan setiap akhir bulan. Tinggal ikutin sosial medianya ya, atau masuk ke websitenya feedstock.id. Tinggal ikutin di situ aja San ya. Nanti di kelas itu akan diajarkan apa itu tentang saham, tentang fundamentalnya, lalu bagaimana cara AI-nya bekerja, dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti kelas Feedstock diadakan setiap akhir bulan. Di situ teman-teman akan belajar tentang investasi saham dengan menggunakan AI. Oke, sampai ketemu di About Feedstock selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.